19 Desember 1948, kolonialisme Belanda mencoba mencakar lebar kedaulatan Republik. Dada persada Bunda Pertiwi dijambak, dirobek. Belanda ingkar terhadap kesepakatan Linggarjati yang mereka usulkan sendiri. Putra-putra tanah air bangkit melawan dan bertahan. 8 jam pertempuran sengit mencegah langkah musuh maju ke jantung kota, padahal cuma 6 km dari Maguwo. Komandan pertahanan kota bangun pagi hari itu untuk langsung senam senjata, mengatur siasat, menghadang seteru. Halo, dengarkan, ini bukan manuver kita. Ini serangan Belanda. Saya segera datang, beritahu resimen, siapkan orang-orangmu, bakar semua surat-surat penting. Ini perintah. Ya, itu perintah. Perintah dari Komandan Brigade 10, Komandan Wilayah Yogyakarta, Letnan Kolonel Soeharto. Siapa Soeharto? Hari ini tanggal 8 Juni tahun 1921. Anak laki-laki Kerto dan Sukira telah lahir. Alhamdulillah. Namanya Soeharto. Orang besar Indonesia telah lahir tanpa tanda-tanda luar biasa. Ketika lengan kanannya berhasil mencapai daun telinga sebelah kiri lewat atas kepala, Soeharto masuk sekolah di desa Puluhan. Pada usia 14 tahun, Soeharto dikitankan. Anak muda dengan badan yang tegap dan cerdas itu diterima masuk sekolah militer di Gombong, Jawa Tengah. Soeharto menyelesaikan sekolah kader itu dengan menyandang pangkat kopral di baunya dan ditempatkan di Batalion 13 di Rampal dekat Malang, Jawa Timur. Jepang mengizinkan dikibarkannya sang saka merah putih dan dinyanyikannya kembali lagu Indonesia Raya yang dilarang Belanda sejak tahun 1928. Sebagai imbalannya, Jepang meminta pasukan cadangan Heiho dan tenaga kerja paksa Romusa. Untuk lebih menyenangkan hati rakyat negeri ini, dibentuk pula Tentara Sukarela Pembela Tanah Air, disingkat TETA. Berita tentang berdirinya Tentara Indonesia cepat menjalar ke desa-desa. Tanggal 1 Desember 1942, bersama beberapa orang teman, Soeharto mendaftarkan diri sebagai sukarelawan pasukan polisi Jepang Keibunho dan diangkat menjadi pembantu kepala polisi Yogyakarta. Jepang yang menjadi atasannya menasihatkan agar Soeharto pindah ke PETA. Kembali ia memasuki latihan militer. Dan kali ini dengan pelajaran bahasa, semangat, dan cara Jepang. Tanggal 8 Oktober 1943, Soeharto diangkat menjadi Sodanco, komandan peleton, dikirim ke Kompi PETA di Wates. Soeharto segera dikirim ke Bogor untuk latihan militer lanjutan. Dadanya diisi dengan pendidikan taktik dan strategi perang. Tubuhnya digembleng menguasai beberapa ketangkasan, termasuk keahlian bertempur dengan pedang samurai.
Soeharto berhasil menyelesaikan sekolah militer tinggi di Bogor dan diangkat menjadi Cudanco Komandan Kompi di tahun 1944. Kor perwira Peta dibersihkan. Di antaranya tercantum nama Cudanco Soeharto. Sementara ia disingkirkan ke Brebek, Jawa Timur. Tapi Jepang atasannya menghargai Soeharto. Maka perwira yang dicurigai ini akhirnya hanya dikirim ke suatu tempat terpencil di kaki Gunung Wilis di sebelah selatan Madiun. Proklamasi. Kami, bangsa Indonesia, dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan dengan cara saksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Jakarta, 17 Agustus 1945, atas nama bangsa Indonesia, Soekarno, Hatta. Dalam seketika menjadi demam revolusi. Soeharto yang bukan Cudanco lagi turun dari kaki Gunung Wilis, tempat ia dikucilkan, dan segera ikut terbakar dalam semangat yang menyala-nyala. Coretan-coretan patriotik menghiasi dinding-dinding kota. Soeharto mengumpulkan teman-temannya, bekas Peta, dan membentuk kesatuan BKR. Tanggal 5 Oktober 1945, Soeharto resmi masuk tentara kembali. Temannya, Omar Slamet, sebagai komandan, dan Soeharto dipilih menjadi wakil komandan. Ribuan pemuda dimobilisasi dengan senjata apa adanya. Kesatuan Pemuda bekas Peta dan polisi telah berada di pihak Soeharto. Dengan bantuan rakyat, garnisun Jepang itu diserbu menjelang fajar. Letnan Kolonel Soeharto dipanggil segera datang ke Istana Gedung Agung untuk menemui Presiden Soekarno. Kepala negara yang selama ini baru dilihat Soeharto dalam rapat-rapat umum saja, segera menjelaskan situasi yang genting dan memerintahkan Soeharto untuk menangkap Mayor Jenderal Sudarsono. Menghadapi pemberontakan PKI September 1948 di Madiun, sesaat sebelumnya, Soeharto dikirim ke daerah yang rusuh itu untuk mengadakan peninjauan dan jika mungkin mencegah terjadinya hal-hal yang tak diinginkan. Soeharto menikah dengan Siti Hartinah pada tanggal 26 Desember 1947. Ketika penyerbuan biadab Belanda terhadap ibu kota Republik Yogyakarta pada tanggal 19 Desember 1948 itu, Nyonya Tin Soeharto sedang mengandung. TNI segera bertebar ke seluruh daerah pinggiran Yogyakarta, dan Soeharto mendirikan markasnya di Desa Ngoto, Segoroyoso, dan kemudian ke Bibis.
di rumah Kepala Duku Pak Harjo Wiyadi. Letnan Kolonel Soeharto sebagai Komandan Wilayah Wehrkreis 3 setiap malam mengadakan serangan balasan ke kota Yogyakarta. Pertama, pada tanggal 31 Desember 1948 sebagai hadiah malam tahun baru untuk tentara Belanda. kedua, Pada pertengahan Januari 1949, ketiga, pada akhir bulan Januari, keempat, serangan pada pertengahan bulan Februari, kelima, dan serangan yang dilangsungkan pada siang hari, yaitu serangan balasan yang dilakukan beberapa kali terhadap tentara Belanda yang menduduki Yogyakarta, adalah semata-mata inisiatif Letnan Kolonel Soeharto sebagai komandan wilayah. Maret 1949 tepat jam 6 pagi, serangan umum itu dilancarkan. Yogyakarta berhasil diduduki selama 6 jam. Sebagai prajurit dan pejuang gerilya, reputasi Soeharto kian cemerlang. 18 Juni 1949, Soeharto dan resimennya mulai mendesak maju ke pusat kota Yogyakarta, sementara tentara Belanda bersiap-siap meninggalkannya sesuai dengan perjanjian. Tindakan Letnan Kolonel Soeharto yang pertama ialah mengibarkan sang saka merah putih kembali. Curiga terhadap perbuatan-perbuatan culas Belanda, seperti yang telah banyak dibuktikan dalam berbagai bentuk peristiwa, dan tekad Jenderal Sudirman sendiri untuk menjadi orang yang terakhir keluar dari daerah gerilya, mendudukkan Soeharto di atas landasan tugas yang tidak mudah. Jenderal Sudirman turun dari markas gerilya yang tersembunyi di sebelah timur Wonosari. 27 Desember 1949 adalah hari pengakuan kedaulatan Republik Indonesia oleh Kerajaan Belanda. Setelah pengakuan kedaulatan, pangkat Soeharto sebagai Letnan Kolonel disahkan. Letnan Kolonel Soeharto diangkat menjadi Komandan Resimen Infanteri 15 tahun 1953. Kepala Staf Teritorium 4 Diponegoro awal tahun 1956. Pejabat Panglima Teritorium 4 Diponegoro akhir tahun 1956 berkedudukan di Semarang. Kemudian tanggal 1 Januari 1957 pangkat Soeharto dinaikkan menjadi kolonel. 2 tahun berikutnya, Kolonel Soeharto mengakrabkan diri dengan dunia pendidikan. Sebagai Panglima, ia merangkap sebagai anggota Dewan Kurator Akademi Militer Nasional Magelang. Kolonel Soeharto sendiri lalu mengikuti kursus C2 dan masuk Seskoat. Dan sebagai hadiah tahun baru di pembukaan tahun 1960, Kolonel Soeharto dinaikkan pangkatnya menjadi Brigadir Jenderal. Tentu saja bintang dan plat emas yang menempel di pundak bajunya dibarengi dengan tanggung jawab yang didudukkan di atas pundaknya. Brigjen Soeharto, di samping sebagai Deputi 1 Kepala Staf Angkatan Darat, merangkap sebagai Panglima Korps Cadangan Umum Angkatan Darat atau Caduat, yang kemudian dirubah menjadi Kostra. 1 Januari 1962, pangkatnya dinaikkan menjadi Mayor Jenderal. Tapi segera sesudah itu, Mayor Jenderal Soeharto dibebani tanggung jawab cukup menggetarkan hati.
ia ditunjuk menjadi Panglima Komando Antar Daerah Indonesia Timur, merangkap sebagai Panglima Mandala dengan tugas dahsyat pembebasan Irian Barat. Tanggal 1 Mei 1963 dia diangkat menjadi Panglima Kostrad. Lalu di PKI Jenderal yang dipotong ini seolah-olah Soeharto yang pengkhianat, kan dia. Jenderal Soeharto yang memiliki pengalaman mengenai pemberontakan PKI 1948 di Madiun dan pengamatan yang tak putus-putusnya terhadap perkembangan golongan komunis di tanah air, dengan cepat dapat menanggapi keadaannya dan cepat pula menentukan sikap. Jenderal Soeharto langsung memegang pimpinan sementara Angkatan Darat ketika Jenderal Ahmad Yani dan beberapa perwira tinggi MBAD diculik serta dibunuh. Situasi menyebabkan Presiden Soekarno mengangkat Jenderal Soeharto menjadi Panglima Komando Operasi Pemulihan Keamanan dan Ketertiban. Tanggal 4 Oktober 1965, kita sama-sama telah menyaksikan suatu pembongkaran daripada penanaman jenazah para jenderal kita di Lahanam Jenderal dengan satu perwira pertama dalam suatu lubang sumur lama. Bagaimana saudara-saudara telah maklum bahwa jenderal-jenderal kita dan perwira pertama kita ini telah menjadi korban daripada tindakan-tindakan yang biadab yang dinamakan Gerakan 30 September. Daerah Lubang Buaya adalah termasuk dari daerah lapangan Halim. Dan kalau saudara-saudara melihat pula fakta bahwa dekat pada sumur ini telah menjadi pusat daripada latihan Sukwan dan Sukwati yang dilakukan atau dilaksanakan oleh para anggota-anggota dari Pemuda Rakyat dan Gerwani. Pada tanggal 1 Februari 1966, pangkat Soeharto dinaikkan dari Mayor Jenderal menjadi Letnan Jenderal. Tapi kekacauan tak mudah dipadamkan. Rakyat melancarkan tuntutan Tritura, bubarkan PKI, bersihkan kabinet dari anasir pro-komunis, dan turunkan harga barang kebutuhan sehari-hari. Sebagai jawaban, pemerintah membubarkan KAMI, unsur teras kesatuan aksi yang memperjuangkan Tritura. Stabilisasi keamanan dan ketertiban bergerak menuju titik yang paling rendah dan menjurus pada tanda-tanda meledaknya perang saudara. Alhamdulillah, pada saat yang tepat berdirilah sebuah tonggak besar yang sangat menentukan dalam perjalanan sejarah bangsa Indonesia. Lahirlah Super Semar, surat perintah 11 Maret yang berbunyi, Mengingat 1. tingkatan revolusi sekarang ini serta keadaan politik baik nasional maupun internasional. 2. Perintah harian Panglima Tertinggi Angkatan Bersenjata, Presiden Pemimpin Besar Revolusi pada tanggal 8 Maret 1966. menimbang 1. Perlu adanya ketenangan dan kestabilan pemerintah dan jalannya revolusi. 2. Perlu adanya jaminan keutuhan pemimpin besar revolusi, ABRI dan rakyat untuk memelihara kepemimpinan dan kewibawaan Presiden, Panglima Tertinggi, Pemimpin Besar Revolusi, serta segala ajaran-ajarannya. memutuskan memerintahkan Kepada Letnan Jenderal Soeharto, Menteri Panglima Angkatan Darat, untuk atas nama Presiden Panglima Tertinggi, Pemimpin Besar Revolusi, 1. mengambil segala tindakan yang dianggap perlu untuk terjaminnya keamanan dan ketenangan
serta kestabilan jalannya pemerintahan dan jalannya revolusi, serta menjamin keselamatan pribadi dan kewibawaan pimpinan Presiden, Panglima tertinggi, pemimpin besar revolusi, mandataris MPRS, demi untuk keutuhan bangsa dan negara Republik Indonesia, dan melaksanakan dengan pasti segala ajaran pemimpin besar revolusi. 2. Mengadakan koordinasi pelaksanaan perintah dengan panglima-panglima angkatan-angkatan lain dengan sebaik-baiknya. 3. Supaya melaporkan segala sesuatu yang bersangkut paut dalam tugas dan tanggung jawabnya seperti tersebut di atas. Selesai. Jakarta, 11 Maret 1966. Presiden, Panglima tertinggi, pemimpin besar revolusi, mandataris MPRS, Soekarno. Sehari berikutnya, Jenderal Soeharto sebagai pengemban Super Semar mengambil tindakan cepat, tepat, dan tegas. Memutuskan, menetapkan, Dengan tetap berpegang teguh pada 5 azimat revolusi Indonesia. Pertama, membubarkan Partai Komunis Indonesia, termasuk bagian-bagian organisasinya dari tingkat pusat sampai ke daerah, beserta semua organisasi yang seazas, berlindung, bernaung di bawahnya. Kedua, menyatakan Partai Komunis Indonesia sebagai organisasi yang terlarang di seluruh wilayah kekuasaan negara Republik Indonesia. Ketiga, keputusan ini berlaku mulai pada hari ditetapkannya. ditetapkan di Jakarta pada tanggal 12 Maret 1966. Presiden, Panglima tertinggi ABRI, mandataris MPRS, pemimpin besar revolusi, atas nama beliau tertanda Soeharto, Letnan Jenderal TNI. 5 bulan sesudah itu, tepatnya pada tanggal 1 Juli 1966, Soeharto dinaikkan lagi pangkatnya menjadi jenderal penuh berbintang 4. Setahun setelah lahirnya Super Semar, MPRS dalam sidang istimewanya bulan Maret 1967 melarang Presiden Soekarno melakukan kegiatan politik sampai pada pemilihan umum, dan dalam ketetapan itu pula sekaligus mengangkat Jenderal Soeharto sebagai pejabat presiden. Dengan segala kerendahan hati dan penuh rasa tanggung jawab, kami sebagai pengemban ketetapan MPRS nomor 9 dan atas nama seluruh prajurit-prajurit Angkatan Bersenjata Republik Indonesia menerima penugasan tersebut. Kami tidak dapat dan tidak akan menjanjikan apa-apa kepada majelis pemegang kedaulatan rakyat khususnya dan seluruh rakyat Indonesia pada umumnya, selain akan memberikan segala kemampuan kami untuk menyelesaikan Tridharma dan catur karya Kabinet Ampera dengan sekuat tenaga, dilandasi oleh tekad dan iktikat pengabdian kepada rakyat, bangsa, dan negara. Kami mohon doa restu dari pimpinan dan seluruh anggota MPRS. Kami mohon doa restu dari seluruh rakyat Indonesia. Kami akan melaksanakan keputusan-keputusan majelis. Tugas kita masih berat, tugas kita masih banyak yang harus diselesaikan. Kesulitan-kesulitan masih harus kita hadapi. Marilah kita lebih giat bekerja untuk kepentingan rakyat. Orde Baru telah mencapai lagi suatu kemenangan besar yang prinsipil. Orde Baru pasti mencapai tujuan cita-citanya. Semoga Tuhan Yang Maha Esa memberi rahmat dan bimbingan kepada kita semuanya, seluruh rakyat Indonesia, dalam tujuannya mencapai masyarakat adil dan makmur berdasarkan Pancasila. Sekian dan terima kasih. Secara formal, berdirilah tonggak peralihan yang menandai jatuhnya Orde Lama dan tampilnya Orde Baru. Langkah selanjutnya ialah membenahi keadaan yang berantakan, baik di dalam maupun di luar negeri. Kabinet Dwikora disempurnakan. Bahkan 4 bulan kemudian dilaksanakan pembentukan Kabinet Ampera. MPRS dalam sidangnya yang kelima bulan Maret 1968 mengukuhkan Jenderal Soeharto sebagai presiden
Setelah 23 tahun lamanya, jabatan yang paling terhormat itu dipegang oleh Dr. Insinyur Soekarno. Tahun depan merupakan masa peralihan dari berakhirnya program stabilisasi dan rehabilitasi yang kita selesaikan tahun ini dengan masa permulaan daripada pembangunan dalam arti yang sebenarnya. Tanggal 6 Juni 1968, Presiden Soeharto sebagai mandataris telah membentuk Kabinet Pembangunan dengan tugas pokok melaksanakan Pancakrida Kabinet Pembangunan, yaitu 1. Menciptakan stabilisasi politik dan ekonomi. 2. Menyusun dan melaksanakan rencana pembangunan 5 tahun. 3. Melaksanakan pemilihan umum. 4. Mengembalikan ketertiban dan keamanan masyarakat dengan mengikis habis sisa-sisa G30 SPKI dan setiap penyelewengan terhadap Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. 5. Melanjutkan penyempurnaan dan pembersihan secara menyeluruh aparatur negara. pembangunan, pembangunan, pembangunan. Hampir dalam setiap kesempatan Presiden Soeharto menganjurkan dan menggairahkan pembangunan. Dengan bis, jeep, kapal-kapal kecil, ataupun helikopter, Presiden Soeharto mengadakan inspeksi ke berbagai proyek pertanian dan industri. Koperasi dan unit-unit koperasi desa, proyek-proyek Bimas dan Inmas, daerah-daerah transmigrasi, pusat-pusat kesehatan, dan banyak tempat-tempat lainnya. Sejarah melaju dengan cepat. Pemilihan umum dapat dilaksanakan sesuai dengan jadwal dan rencana. Tanggal 3 Juli 1971, Jenderal Soeharto terpilih menjadi presiden. Sebagai Ketua MPR RI, Kiai Haji Dr. Idham Khalid melakukan pelantikannya. Dan pembangunan berjalan terus, baik pembangunan lahiriah maupun pembangunan rohaniah. Sejak awal langkahnya, Presiden Soeharto telah meletakkan dasar-dasar pembangunan. Jenderal Soeharto jelas tak menyukai free fight liberalism. Juga Presiden Soeharto jelas tidak setuju dengan sistem etatisme yang menempatkan semua aparat dan sektor ekonomi mutlak di tangan negara. Tanggal 2 Mei 1977, kembali dilaksanakan pemilihan umum dan sidang umum MPR 1977. Jenderal Soeharto kembali terpilih sebagai presiden. Sebagai Ketua MPR RI, Haji Adam Malik melakukan pelantikannya. Tahun berikutnya, di mana bola bumi masih dihantui oleh pertentangan-pertentangan dan ancaman peperangan, alhamdulillah, negeri kita semakin tumbuh dan berkembang. Awal tahun 1979 adalah ujung yang meriah menghadapi detik-detik akhir pelita tahap kedua. Di hadapan gapura gerbang rencana pembangunan 5 tahun tahap ketiga terbentang. Presiden Soeharto sudah jelas menunjukkan arahnya sesuai dengan garis-garis besar haluan negara. Maka setelah jangka waktu 25 sampai 30 tahun, yaitu setelah kita melaksanakan 5 sampai 6 repelita, diharapkan akan dapat tercipta suatu landasan yang kuat bagi bangsa Indonesia untuk tumbuh dan berkembang atas kekuatan sendiri menuju tujuan pembangunan nasional, yaitu suatu masyarakat yang adil dan makmur berdasarkan Pancasila. Saat ini bangsa Indonesia berada di pertengahan jalan menuju landasan yang dicita-citakan. Repelita 3 tetap didasarkan pada trilogi pembangunan, yaitu pemerataan pembangunan, pertumbuhan ekonomi yang cukup tinggi, dan stabilitas nasional yang dinamis,
dengan menekankan pemerataan pembangunan melalui 8 jalur yang meliputi: Pertama, pemerataan pemenuhan kebutuhan pokok rakyat banyak, khususnya pangan, sandang, dan perumahan. Kedua, pemerataan kesempatan memperoleh pendidikan dan pelayanan kesehatan. Ketiga, pemerataan pembagian pendapatan. Keempat, pemerataan kesempatan kerja. Kelima, pemerataan kesempatan berusaha. Keenam, pemerataan kesempatan berpartisipasi dalam pembangunan, khususnya bagi generasi muda dan kaum wanita. Ketujuh, pemerataan penyebaran pembangunan di seluruh wilayah tanah air. Kedelapan, pemerataan memperoleh keadilan. Sementara itu, di bawah pimpinan Presiden Soeharto, tata kehidupan demokrasi Pancasila dibina terus. Pemilihan umum dijalankan sebagaimana mestinya pada tanggal 4 Mei 1982, pemilu yang ketiga semenjak berdirinya Orde Baru, berlangsung dengan sukses, membawa hasil gemilang berupa kemenangan bagi seluruh bangsa. Sebagai Presiden Mandataris MPR, Soeharto memikul tanggung jawab nasional yang besar. Pertanggungjawaban itu disampaikan di depan sidang umum Majelis Pemusyawaratan Rakyat tanggal 1 Maret 1983, antara lain sebagai berikut. Saudara-saudara sebangsa dan setanah air, selama 5 tahun yang lalu, saya telah menerima kehormatan dan kepercayaan besar untuk memimpin saudara-saudara semua dalam maju bersama melalui pembangunan di segala bidang. Jika selama masa kepemimpinan saya itu kita mencapai kemajuan dan sukses, maka semuanya itu adalah berkat dukungan dan kerja keras seluruh bangsa ini. Jika dalam kepemimpinan saya itu ada kekurangan atau ketidakberhasilan, maka hal itu adalah karena keterbatasan kemampuan saya. Pada Minggu tanggal 28 April 1996 adalah hari yang terberat untuk Presiden Soeharto. Ibu negara, Siti Hartinah, menghembuskan nafas yang terakhir, berpulang ke rahmatullah. Ibu Tin adalah sumber kekuatan dan inspirasi buat Soeharto. Lebih dari itu, Ibu Tin adalah teman sehati dan penyemangat hidupnya. Atas laporan para pembantu dan orang dekatnya, akhirnya Pak Harto bersedia dicalonkan kembali sebagai presiden. Soeharto menghargai kepercayaan sebagian besar rakyat Indonesia, walau harus ada pengorbanan bagi kepentingan keluarganya. Kepentingan bangsa dan negara adalah dua hal yang harus diutamakan. Soeharto menganggap amanah ini merupakan tanggung jawab sebagai patriot dan pejuang bangsa. Setelah mengabdi selama 32 tahun, pada tanggal 21 Mei 1998, Pak Harto meletakkan jabatannya sebagai Presiden Republik Indonesia. Saya memutuskan untuk menyatakan berhenti dari jabatan saya sebagai Presiden Republik Indonesia. Terhitung sejak saya bacakan pernyataan ini pada hari ini, Kamis 21 Mei 1998. Kondisi kesehatan Pak Harto pun sering tidak stabil. Berulang kali mantan orang nomor 1 di Republik ini harus menjalani pemeriksaan di Rumah Sakit Pusat Pertamina. Namun pada awal Januari 2008, kesehatan Pak Harto kembali menurun.
Tim dokter memutuskan Pak Harto harus menjalani perawatan. Hari demi hari, kondisi Pak Harto kian kritis. Bahkan, dokter menyatakan Pak Harto mengalami kegagalan fungsi organ tubuh. Kabar sakitnya Pak Harto mengundang simpati berbagai pihak. Bahkan beberapa mantan petinggi negara di ASEAN yang merupakan sahabat Pak Harto datang menjenguk. Semua orang mendoakan kesembuhan Pak Harto. Dan tim dokter pun telah berusaha maksimal untuk memulihkan kesehatan Soeharto. Namun takdir berkata lain. Pada tanggal 27 Januari 2008, tepat pukul 13:10, mantan Presiden Soeharto menghembuskan nafas terakhir setelah seluruh fungsi organ tubuhnya tidak berfungsi lagi. Indonesia kembali berduka. Putra terbaik bangsa yang sangat peduli akan bangsa dan negaranya berpulang untuk selamanya. Presiden Republik Indonesia Susilo Bambang Yudhoyono menyatakan 7 hari berkabung nasional sebagai bentuk penghormatan dan bela sungkawa kepada Pak Harto. Ribuan pelayat dari berbagai kalangan datang ke Cendana hingga ke tempat peristirahatannya yang terakhir di pemakaman Astana Girimbandung, Solo. Ini menunjukkan seluruh rakyat Indonesia bersedih. Tidak ada lagi senyum karismatik dari pria Jawa kelahiran desa Kemusuk yang tertinggal hanya sejuta kenangan manis dan pahit. Selamat jalan Pak Harto, selamat jalan pahlawan pembangunan.